guys, jadi hari ini kita akan membahas tentang pankreatitis atau radang pankreas. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang mengerti tentang pankreatitis atau ada juga yang sama sekali belum mengerti. Jadi teman-teman, pankreatitis atau radang pankreas bisa terjadi dengan dua bentuk yang sangat berbeda, yaitu akut dan kronis. Pankreatitis akut sendiri adalah peradangan di dalam pankreas yang terjadi secara tiba-tiba. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri yang muncul secara tiba-tiba di perut bagian tengah, kanan, dan kiri. Sedangkan pada pankreatitis kronis adalah peradangan pada pankreas yang menyebabkan kerusakan permanen dan berhentinya fungsi pankreas. Penyakit ini sering ditandai dengan nyeri perut berat yang timbul berulang. Nyeri perutnya juga bisa terasa seperti terbakar di bagian tengah atau kiri perut yang bisa menjalar sampai ke punggung. Baik teman-teman, kita lanjut ya membahas penyebab pada pankreatitis akut maupun kronis. Jadi penyebab pada pankreatitis akut yaitu adanya batu empedu dan kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Mengapa batu empedu bisa mengakibatkan radang pankreas? Mungkin teman-teman pada bertanya kan? Karena hal ini terjadi jika batu empedu keluar dari kantong empedu dan menyumbat saluran pankreas. Sedangkan pada konsumsi alkohol secara berlebihan juga bisa menyebabkan pankreatitis karena alkohol berubah menjadi senyawa kimia beracun yang dapat merusak pankreas. Kita lanjut membahas penyebab pada pankreatitis kronis ya teman-teman. Jadi penyebabnya sama seperti pankreatitis akut, yaitu batu empedu dan minuman beralkohol secara berlebihan. Pada peradangan kronis akan terjadi karena berulangnya peradangan akut ya teman-teman. Jadi untuk patofisiologi pankreatitis akut itu teman-teman didasari oleh aktivitas enzim di dalam pankreas yang kemudian mengakibatkan autodigesti organ. Proses bagaimana hal ini dapat terjadi itu belum diketahui secara jelas. Akan tetapi terdapat faktor intraseluler dan ekstraseluler yang diduga berperan terhadap terjadinya pankreatitis akut. Faktor ekstraseluler seperti respons saraf dan vaskuler. Sedangkan faktor-faktor intraseluler adalah aktivitas enzim pencernaan intrasel dan peningkatan sinyal kalsium. Untuk patofisiologi pankreatitis kronis itu sama seperti pankreatitis akut ya teman-teman, karena sama seperti yang sudah dijelaskan pada penyebab antara pankreatitis akut dan pankreatitis kronis. Baik teman-teman, pembahasan kita yang terakhir adalah pencegahan pankreatitis akut maupun kronis. Jadi yang pertama itu mengurangi atau berhenti mengkonsumsi minuman alkohol. Yang kedua, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Dan yang ketiga, menghindari konsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Dan yang terakhir, rutin berolahraga untuk mempertahankan berat badan ideal. Yang semuanya ini kita bisa lakukan untuk kita terhindar dari pankreatitis akut maupun kronis atau yang bisa disebut dengan peradangan pankreas. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua sudah mau ikut bergabung dalam pembahasan ini. Dan yang mendengar dan melihat video ini, jika ada salah kata ataupun materi ini belum terlalu lengkap, saya mohon maaf karena saya juga mahasiswa yang masih belajar dan terus belajar sama seperti teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditambahkan atau kurang tepat dalam pembahasan pankreatitis, bisa di komen ya. See you guys.